tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini pelajaran fisikanya materinya mengenai hukum kekekalan momentum ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu terus dapat update mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, jadi pemisalannya seperti ini dari hukum kekekalan momentum berdasarkan hukum 3 Newton adalah ketika dua buah benda dengan gaya yang sama dan dengan massa m1, m2 bergerak dari arah yang berlawanan dengan kecepatan v1 dan v2, kemudian mendekat dan setelah itu bertumbukan. Setelah bertumbukan, mereka akan berbalik arah yang berlawanan dengan kecepatan v1 aksen dan v2 aksen. Maka berdasarkan hukum 3 Newton dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jika tumbukan tersebut berlangsung dalam selang waktu tertentu, maka dirumuskan dengan F aksi dikali delta T sama dengan min F reaksi dikali delta T. Mana dapat diuraikan kembali, F1 dikali delta T sama dengan min F2 dikali delta T. Nah, hubungannya dengan materi yang sebelumnya adalah ketika impuls merupakan perubahan momentum, F dikali delta T sama dengan delta P, maka F sama dengan delta P per delta T. Nah, maka dari persamaan tersebut Anak Ibu bisa perhatikan ke papan tulis ya, biar saya jelaskan. Jadi rumus persamaannya adalah F1 dikali delta T sama dengan min F2 dikali delta T sama dengan delta P1 per delta T dikali delta T sama dengan min delta P2 per delta T dikali delta T. Nah, Anda bisa lihat di papan tulis ada nilai yang sama, maka delta T bisa habis ya. Dari atas ke bawah itu bisa dicoret. Oke, lanjut. Maka nilai hasilnya adalah delta P1 sama dengan min delta P2. Dari tersebut maka nilainya P1 dikurang P1 aksen sama dengan min buka kurung P2 dikurang P2 aksen ya. Jadi dari situ kita bisa kalikan kurung ke dalam dulu karena itu ada negatif ya. Lanjut, P1 dikurang P1 aksen sama dengan min P2 ditambah P2 aksen. Kemudian jika nilainya sama harus dalam satu ruas, yang aksen dengan yang aksen, yang tidak aksen dengan yang tidak aksen. Jadi nilainya P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Dari rumus ini kita dapat simpulkan nilai dari momentum adalah M1 dikali P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Nah, yang di ruas kanan itu adalah nilai sebelum tumbukan. Nah, yang sesudahnya sebelah kiri adalah rumus setelah tumbukan. Nah, ketika rumus tadi sudah didapat, ada kaitannya dengan materi yang berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis tumbukan. Di mana jenis-jenis tumbukan terdiri dari 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Nah, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Akan kita bahas apa itu pengertiannya dan bagaimana rumusnya. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, di mana tumbukan lenting sempurna adalah untuk energi kinetiknya sebelum dan sesudah tetap ya. Rumusnya seperti yang sebelumnya, di mana rumusnya M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Untuk yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, di mana tumbukan lenting sebagian ini adalah ketika partikel-partikelnya tidak menempel bersama-sama atau energi kinetiknya hilang sebagian dan hanya memenuhi hukum kekekalan momentum. Dirumuskan dengan V1 sama dengan akar 2GH, di mana G-nya adalah gravitasi dan H-nya adalah ketinggian. Jadi ketika ditanya V aksennya, maka sama dengan akar 2GH aksen. Untuk yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini terjadi ketika energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Secara sistematis dirumuskan dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Atau rumus selanjutnya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan buka kurung M1 ditambah M2 tutup kurung dikali V aksen. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, untuk Anak Ibu semua perhatikan ke papan tulis ya. Di papan tulis sudah ada soal, akan kita bahas. Bola A bermassa 40 gram
bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon menumbuk bola B dengan massa 60 gram dari arah yang berlawanan dengan kelajuan 5 meter per sekon. Setelah tumbukan, bola A bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon pada arah yang berlawanan. Jadi, jika terjadi tumbukan lenting sempurna, tentukan kecepatan bola B setelah tumbukan. Kita akan langsung masuk ke pembahasan contoh soalnya ya. Diketahui tadi sebuah bola A-nya adalah 40 gram, maka MA sama dengan 40 gram. Kemudian kelajuan bola MA adalah 10 meter per sekon, berarti V1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian menumbuk bola B dengan massa 60 gram, maka MB sama dengan 60 gram dengan kecepatan yang berlawanan, berarti V2-nya atau VB-nya sama dengan min 5 meter per sekon. Nah, setelah terjadi pertumbukan, maka kecepatan bola A-nya menjadi min 5 meter per sekon. Kenapa min 5? Karena arahnya berlawanan. Nah, yang ditanya adalah kecepatan bola B setelah tumbukan. Maka rumusnya ini adalah soal lenting sempurna ya. Jadi rumus yang digunakan adalah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Kamu dapat mengganti angka 1 dan 2 dengan huruf ya A atau B ya. Lanjut ke soalnya, berarti sama dengan 0,04 dikali 10 ditambah 0,06 dikali min 5 sama dengan 0,04 dikali min 5 ditambah 0,06 dikali VB aksen. Hasilnya 0,04 dikali 10 sama dengan 0,4 dikurang 0,06 dikali min 5 sama dengan 0,3. Jadi 0,4 dikurang 0,3 sama dengan min 0,6 ditambah 0,06 PB aksen. Hasilnya 0,4 dikurang 0,3 berarti 0,1 sama dengan min 0,2 ditambah 0,06 PB aksen. Nah, di situ ada bilangan negatif, jika dia pindah ruas maka dia menjadi positif, maka nilainya menjadi 0,1 ditambah 0,2 sama dengan 0,06 PB aksen. 0,1 ditambah 0,2 hasilnya 0,3 sama dengan 0,06 PB aksen. Nah, perkalian pindah ruas menjadi pembagian, maka nilainya 0,3 per 0,06 sama dengan PB aksen. Jadi hasilnya 5 meter per sekon sama dengan PB aksen. Selesai.